Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk membagikan tutorial bagaimana caranya supaya soal yang dikerjakan oleh anak-anak kita bisa langsung keluar hasilnya atau nilainya. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh soal. Misalnya di sini ada folder yang telah saya buat sebagai bahan latihan. Folder namanya daring. Saya buka foldernya. Di sini sudah ada salah satu soal. Nah, soal ini misalnya bahasa Indonesia kelas 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk soal bahasa Indonesia kelas 1, sebelum kita masuk pada pengolahan nilai, saya ingin berikan penjelasan tambahan dulu bahwa bagi teman-teman guru yang membuat soal dalam bentuk video, agar video tidak terposting tercecer secara terpisah dengan soal, maka videonya bisa langsung dibagikan atau dimasukkan dalam soal. Di sini saya berikan contohnya, misalnya soal yang bahasa Indonesia ini sudah ada videonya. Nah, di sini saya tambahkan satu halaman untuk memuat video. Tapi ingat, video yang bisa diposting untuk sementara waktu yang saya lihat penjelasan yang ada di bahwa video yang bisa diposting itu adalah video yang sudah terupload dalam channel YouTube. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian memiliki channel YouTube dan memposting video tersebut di YouTube sehingga video Bapak Ibu bisa dimasukkan dalam formulir ini. Karena formulir ini sementara waktu yang saya dapatkan kita tidak bisa mengupload video manual. Videonya secara otomatis yang sudah ada di channel YouTube. Misalnya soal bahasa Indonesia ini soal yang berkaitan dengan puisi bunga mawar. Nah, kebetulan videonya sudah terupload ke channel YouTube saya. Maka saya masukkanlah videonya ke dalam soal supaya tidak terposting terpisah. Nah, di sini saya klik tambahkan videonya tematik kelas 1 puisi. Jadi yang saya simpan atau yang saya ketik di sini adalah sesuai dengan judul video pada saat saya simpan di channel saya. Nah, telusuri, saya klik telusuri, muncullah video-video sesuai dengan nama yang saya ketik. Nah, saya cari videonya. Sini, oh sudah ada ini videonya. Saya pilih, kemudian tambahkan. Nah, Bapak Ibu, untuk mempertegas tujuan video, maka kita tambahkan keterangan di atas. Misalnya, untuk menjawab soal di bawah ini, maka perhatikan video berikut atau video berikut. Tanda seru sebagai istilahnya ini petunjuk tambahan dari video tersebut. Jadi videonya langsung secara otomatis masuk ke dalam lembaran soal. Jadi tidak diposting terpisah. Oh, ini soal ini videonya yang mana? Tadi tidak dibuat terpisah. Langsung ada di dalam soal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada inti dari apa yang ingin saya jelaskan hari ini. Nah, bagaimana caranya supaya jawaban siswa bisa langsung terolah secara otomatis, nilainya sudah langsung muncul,
anak sudah bisa melihat jawaban yang benar dan yang salah dan yang tidak dijawab, tanpa harus Bapak Ibu guru repot-repot untuk posting tambahan daftar atau tambahan data yang berkaitan dengan nilai. Nah, berikut caranya. Nah, anggaplah bahwa soal ini adalah soal yang saya baru buat. Meskipun soal ini saya sudah ambil atau saya copy paste dari soal yang telah dibuat oleh guru kelas. Yang pertama sekali adalah kita buka setelan atau pengaturan dengan tanda ini. Kita klik setelan atau pengaturan. Di sini ada muncul umum. Nah, muncul umum ini ada fitur-fitur tambahannya. Misalnya batasi ke satu tanggapan. Artinya siswa hanya bisa melihat atau hanya mengirimkan satu kali jawaban. Tidak bisa mengirimkan lebih dari satu. Karena soalnya nanti mereka setelah mengirimkan itu tidak tampil lagi soalnya, tidak bisa lagi melihat soalnya setelah mengirimkan sekali. Nah, berikutnya ada menu presentasi. Nah, di presentasi ini bisa kita membuat pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi ini tujuannya adalah pesan yang muncul ketika anak-anak itu telah mengirimkan soal. Nah, kita bisa buat pesan presentasinya, misalnya terima kasih. Terima kasih. Jawaban Anda telah kami proses. Pesan ini muncul ketika anak sudah mengirimkan. Jadi secara otomatis nanti langsung muncul, langsung tampil pesan ini. Sehingga orang tua atau anak tidak lagi bertanya, jawaban saya sudah masuk atau belum. Ketika pesan konfirmasi ini muncul, maka itu tanda bahwa jawaban itu telah diproses. Nah, berikutnya kita klik kuis. Nah, disinilah kuis. Awalnya kalau Bapak Ibu belum mengaktifkan akan muncul seperti ini. Nah, ini kita mengaktifkan kuis. Tujuan untuk mengaktifkan kuis ini supaya nanti kita bisa menghitung skornya secara otomatis. Di sini nanti di soal, saya perlihatkan, akan muncul penginputan kunci jawaban. Kalau kita belum mengaktifkan fitur ini, berarti kita belum bisa membuat kunci jawaban. Maka kita harus buka menu kuis dulu, kemudian kita aktifkan. Jadikan ini sebagai kuis. Pada saat kita kembali ke soal, akan muncul tempat penginputan kunci jawaban. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, ada pilihan di bawah. Nah, pilihan di bawah ini adalah pilihan-pilihan kira-kira apa yang bisa diperoleh responden setelah mengirimkan jawaban. Nah, di sini ada nilai poin. Kemudian ada jawaban benar, ada pertanyaan jawaban. Jadi saya ulang urutkan dari atas. Ada pertanyaan tak terjawab, ada jawaban benar, dan ada nilai poin. Kita bisa saja mengklik hanya satu pilihan. Jadi misalnya yang kita klik adalah nilai poin. Berarti setelah selesai pengiriman, anak itu hanya bisa melihat nilai poinnya, tidak bisa lagi melihat mana yang benar dan mana yang salah. Nah, namun di sini saya ingin supaya anak lebih puas. Maka kita klik semuanya supaya mereka bisa puas ketika melihat nilainya sekian. Oh, yang mana saja yang benar, yang salahnya yang mana. Yang salah itu jawaban yang benarnya apa. Maka kita kliklah ketiga-tiganya. Kemudian dirilis nilai. Itu kalau bisa kita klik yang di atas. Jadi nilai itu keluar segera setelah setiap pengiriman. Sudah, kita klik setelan. Kemudian kita simpan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di soal ini kita sudah bisa membuat kuncinya. Nah, di sini ada soal nomor 1. Nah, kita klik nomor 1. Di sini muncul kunci jawaban. Kebetulan di sini saya sudah membuatkan kunci jawabannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum membuat kunci jawaban, maka
kita klik kunci jawaban. Kunci jawaban berarti nomor 1, misalnya ini belum bunga mawar dapat menusuk karena memiliki titik-titik. Jawaban yang benarnya adalah duri. Jadi ini kita klik di duri. Kalau awalnya ketika Bapak Ibu belum membuatkan kunci akan muncul tampilan seperti ini, sehingga harus memilih. Bapak Ibu harus menentukan kunci jawabannya yang benar yang mana. Oh, jawaban yang benar adalah B, duri. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di sudut kanan atas itu ada poin. Poin ini artinya bahwa skor untuk soal tersebut. Nah, misalnya soalnya adalah 5 nomor. Berarti alangkah baiknya, karena jumlah soalnya ada 5 nomor, berarti setiap satu nomor skornya 20 atau poinnya 20. Sehingga ketika benar 5 nomor, maka nilainya atau skornya adalah 100. Ini bisa diedit. Jadi kita bisa buat 20, 30, 19 dan sebagainya. Tapi kita taruh 20 supaya hitungannya pas. Satu nomor yang benar, nilai skornya atau nilai poinnya adalah 20. Kemudian kita klik selesai. Nah, pilih jawaban tadi, kunci jawaban tadi itu tidak tampil di layar pekerjaan anak nanti. Jadi hanya Bapak Ibu yang bisa melihat. Tidak tampil kunci jawabannya. Nah, kunci jawaban ini nanti sebagai alat bantu untuk menghitung otomatis. Nah, setelah kita membuat kunci nomor 1, berikut kita buat lagi kunci nomor 2. Saya di sini sudah buatkan kuncinya. Kunci jawaban nomor 2 adalah bunga mawar, tapi misalnya Bapak Ibu belum membuat, berarti di sini pada tampilan awalnya itu seperti ini, belum ada tanda merah. Judul puisi tersebut adalah titik-titik. Kuncinya adalah bunga mawar. Jangan lupa perhatikan poinnya. Nomor 2 sama juga poinnya dengan nomor 1, yaitu 20. Sehingga 5 nomor nanti kita dapatkan nilai poin 100. Nah, setelah selesai, sudah cocok, sudah benar, kita perhatikan lagi kuncinya sudah betul, poinnya juga jumlah poinnya sudah pas, maka klik selesai. Begitu seterusnya sampai dengan soal nomor 5. Soal nomor 5 ini masih terklik wajib. Nah, kita buatkan kunci jawaban nomor 5. Misalnya bunga mawar berbau, jawabannya adalah harum. Jawabannya harum. Kita pilih harum. Kalau Bapak Ibu sekali lagi belum membuatkan kunci, akan tampilannya seperti ini, masih kosong. Maka Bapak Ibu harus memilih harum. Maka sangat teliti. Saya harapkan kepada Bapak Ibu, terutama di mata pelajaran matematika, dihitung betul-betul sehingga kuncinya sudah tepat. Bunga mawar berbau titik-titik, jawabannya harum. Nah, poinnya 20, berarti setiap nomor poinnya 20, benar 5 nomor, poinnya nanti akan 100. Klik selesai. Nah, Bapak Ibu, setelah sudah yakin membuatkan skor untuk semua soal, begitu juga dengan kunci jawaban untuk semua soal, kita kembali ke paling atas. Di sini nanti akan muncul poin total. Perhatikan bahwa poin totalnya harus 100. Kalau lebih dari 100, berarti masih ada yang salah hitung atau penempatan poin. Nah, biasanya di sini, kalau kita baru pertama membuat, itu poin totalnya biasanya lebih karena nama juga, biasanya nama itu diberikan skor, dianggap sebagai soal. Misalnya nama diberikan skor 20, kelas juga diberikan 20, sehingga total skornya adalah 140. Nah, ketika muncul 140 di sini, berarti coba dibuka kembali di bagian nama, dan nama harus dibuat skornya 0. Ini harus diupayakan 0. Jadi nama kelas itu jangan dianggap sebagai sebuah pertanyaan, sehingga poinnya harus dibuat 0 karena nama dan kelas hanya sebagai identitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mempercantik tampilan, maka ada fitur-fitur tambahan lain yang bisa dibuatnya. Misalnya tema, di sini saya buatkan tema.
Makanya kita klik yang tanda ini, jadi akan muncul, nanti kita klik muncul. Ini untuk pop, jadi kita bisa menggunakan foto kita atau menggunakan tema yang sudah ada di dalam Google Form itu sendiri. Misalnya saya milih warna-warni ini, klik, setelah klik muncul kalimat sisipkan, saya pilih sisipkan. Maka muncullah kop atau header dari soal ini. Nah, setelah kita desain sedemikian rupa, maka sudah bisa kita bagikan ke anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ulang sekali lagi untuk di pembuatan kunci jawaban. Sebelum kita masuk ke jawaban, saya ulang sekali lagi agar lebih jelas. Jadi tadi setelah kita membuat soal, nah tentu kita belum bisa buatkan kuncinya. Nah, untuk membuatkan kuncinya kita harus masuk ke pengaturan atau ke setelan di sini, kita klik, muncul umum, presentasi, dan kuis. Di umum ini Bapak Ibu bisa memilih fitur misalnya responden hanya cukup menjawab sekali saja, tidak bisa lagi mengirimkan yang kedua kali. Nah, maka di sini pilih batasi. Tapi di bawah ada tambahan lagi. Misalnya walaupun hanya sekali, tapi mereka bisa mengedit setelah mengirimkan. Nah, jadi bisa mengedit. Tidak perlu, kalau di sekolah cukup sekali tanggapan dan tidak perlu diperbaiki lagi. Ada presentasi. Presentasi ini fungsinya salah satunya adalah munculkan pesan konfirmasi setelah anak menjawab. Kita buatkan kalimat yang menarik, kalimat yang terkesan. Ketika anak selesai kamu hebat. Misalnya kalimatnya kamu hebat. Kamu telah mengerjakan soal-soal yang telah ibu atau pak berikan. Terserah sesuai dengan selera kita. Di menu kuis itu nanti ada pengaktifan tadi supaya menjadi kuis, agar setelah kita aktifkan maka muncullah fitur di bawahnya rilis nilai segera, kemudian ada di bawahnya responden dapat apa saja dapat mereka lihat, dan nilainya ada jawaban yang benar, kemudian ada pertanyaan tak terjawab juga mereka bisa lihat. Kemudian jangan lupa nilainya, kalau bisa nilainya itu rilisnya setelah selesai pengiriman, simpan. Di sini saya berikan sebuah contoh. Misalnya soal ini saya ingin kerjakan. Nah, ketika saya ingin kerjakan soal, taruhlah misalnya ini sudah saya bagikan ke grup. Saya ingin mengerjakan soal, apakah betul sesuai dengan apa yang telah kita setting? Nah, di sini untuk mengujinya saya klik di plat tinjau untuk munculkan soal. Nah, muncullah soal sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Di sini anak menjawab. Ada videonya, menonton videonya. Si anak bisa nanti menonton videonya. Kemudian ada nama misalnya Asmadin. Kelasnya kelas 1A. Kelasnya Ibu Rina. Kemudian saya milih jawaban. Bunga mawar dapat menusuk karena memiliki misalnya duri. Kemudian judul puisi tersebut adalah, misalnya saya memilihnya kembang sepatu. Bunga mawar sangat indah. Saat ku petik kau menusuk tanganku tapi aku marah. Ya. Bunga mawar berbau harum. Nah, kemudian saya mengirimkan jawaban. Kirim. Pada saat mengirim jawaban, muncullah kalimat konfirmasi yang telah kita buat tadi. Nah, terima kasih, jawaban Anda telah kami proses. Jadi ini yang saya sampaikan, bahwa kalau bisa kalimat konfirmasinya dibuat semenarik mungkin lah, sesuai dengan selera Bapak Ibu. Nah, di sini anak bisa langsung melihat nilainya. Jadi tanpa harus lagi fitur tambahan yang kita harus posting. Di sini muncul lihat skor.
Nah, ketika klik skor, maka anak bisa langsung melihat nilainya. Oh, ternyata nilainya adalah 60 dari 100. Jadi 60 per 100 artinya anak mendapatkan poin totalnya 60 dari 100. Berarti kalau 60 yang benar hanya 3 nomor. 3 nomor dari 5 nomor hanya 3 nomor karena setiap nomor poinnya 20. Anak bisa melihat mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Nama Asmadin kelas 1A, nomor 1, oh benar. Jawabannya B. Nomor 2, oh salah. Yang jawaban Asmadin menjawabnya kembang sepatu. Sedangkan jawaban yang benarnya adalah C, bunga mawar. Kemudian yang ketiga, oh Asmadin menjawabnya benar. Nomor 4, oh Asmadin menjawabnya salah. Asmadin menjawab marah, seharusnya jawaban yang benar adalah suka. Nomor 5, Asmadin menjawabnya benar. Nah, jadi anak sudah bisa langsung melihat nilainya berapa, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi tanpa harus lagi anak-anak membuat atau Bapak Ibu Guru membuat atau memposting daftar tambahan nilai dan sebagainya. Nah, daftar yang biasa dilihat oleh teman-teman semua yang biasanya diposting misalnya di sini. Jadi pekerjaannya tetap seperti biasa, hanya kelebihannya adalah anak sudah melihat pesan konfirmasi dan nilainya sudah bisa langsung dilihat. Nah, biasa yang diposting oleh teman-teman itu di sini. Itu juga bagus, tapi langkah baiknya tanpa harus diposting, anak-anak sudah bisa melihat jawabannya secara langsung. Ini juga sama yang diposting oleh teman-teman, misalnya. Jadi di sini juga akan muncul skor. Jadi tidak harus lagi saya belum setel skornya di sini. Saya belum skornya di depan ya. Jadi sini secara otomatis muncul skor. Tetapi harus kita posting untuk anak bisa melihat. Tapi kalau settingan seperti tadi, anak sudah bisa langsung melihat tanpa harus ada postingan skor. Anak sudah bisa melihat nilainya. Jadi anak tadi nilainya sudah bisa melihat. Ini pada saat anak selesai mengirim, kemudian ketika membuka lihat skor, anak sudah bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di postingan ini bagi teman-teman yang memposting ini juga sebenarnya bisa disederhanakan. Ini bisa ditutup, kolomnya bisa ditutup, misalnya bisa disembunyikan sehingga kolomnya tidak begitu panjang. Jadi kita sembunyikan kolom sehingga ketika yang ditampilkan di postingan itu hanyalah nama dan nilai, tidak lagi panjang berdasarkan nomor soal. Jadi yang ada adalah pengiriman, skornya berapa, nama siapa, kelasnya berapa. Ini yang kemudian kita posting. Mungkin itu sementara dari saya. Mudah-mudahan ada diskusi-diskusi tambahan atau ada pengembangan-pengembangan selanjutnya. Yang saya harapkan dari teman-teman semua adalah fitur ini tentunya memiliki aplikasi-aplikasi tambahan yang perlu kita pelajari bersama. Tapi untuk sementara mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat dan bisa digunakan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.